Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri siap. Bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Jadi ibu absen dulu ya. Miftahul Khair, Ulmiani, Putri, Hairul, Sadrini, Nur Sadrina, Muhrizki, Kira. Semuanya hadir ya hari ini? Iya, Bu. Syukur alhamdulillah karena semuanya hadir hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau bertanya mengenai pembelajarannya minggu lalu. Apakah masih ada yang mengingat apa itu bioteknologi? Silakan. Ya, silakan. Bioteknologi mempunyai cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Bagus sekali, baru tepuk tangan untuk temannya. Bagus sekali yang dikatakan saudari Ulmiani bahwa bioteknologi itu merupakan cabang dari ilmu biologi yang mana bioteknologi itu berasal dari kata bio, teknik, dan logos yang merupakan hidup. Bio itu hidup, teknik itu merupakan keahlian, dan logos itu merupakan bioteknologi itu merupakan ilmu yang memecahkan menggunakan makhluk hidup, untuk memecahkan masalah manusia maupun lingkungannya. Nah, Ibu mau bertanya lagi, ada yang tahu apa perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern? Ibu, Silakan. bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk. Nah, betul sekali, itu merupakan bioteknologi konvensional ya. Nah, untuk bioteknologi modern ada yang tahu? Silakan. 3. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan gas dan barang dengan menggunakan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan gas dan barang dengan menggunakan rekayasa genetika berupa DNA rekombinan. Nah, betul sekali. Beri dulu tepuk tangan untuk kedua temannya. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari bioteknologi? Yang pertama itu untuk mengetahui peran dari suatu makhluk hidup dalam membantu kehidupan manusia dalam kehidupan modern. Kedua, untuk mengetahui berbagai macam proses yang digunakan dalam ilmu terapan dengan pemanfaatan makhluk hidup. Ketiga itu untuk membantu manusia dalam kehidupan modern seperti saat ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini mampu menjelaskan peran mikroorganisme di berbagai bidang dalam bioteknologi modern untuk kehidupan manusia berdasarkan literatur yang kita baca sebentar. Kemudian yang ketiga itu kita mampu menerapkan bioteknologi untuk menghasilkan produk baru. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok kecil dulu ya. Kita bagi 3 kelompok saja. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini 1, 2, 3. Nah, selanjutnya silahkan kalian masing-masing perwakilan kelompok mengambil buku dan diskusikan bersama kelompok. Silahkan diskusi sesama teman kelompok.
Nah, jadi waktunya sudah habis ya. Ya, Bu. Saya persilahkan perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 3. Siapa perwakilannya? Rini, dipersilahkan Rini. Nah, dipersilahkan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Kelebihan dan kelemahan bioteknologi. Kelebihannya adalah satu, hasil dapat diperhitungkan, dapat kedua dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Tiga, perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah. 4, dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak pada sifat awal laginya. Kelemahan biaya produksi relatif lebih mahal. 2, memerlukan teknologi canggih. 3, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Perwakilan kelompok 2. Dipersilahkan bawa hasil diskusinya. Saya dari kelompok 2 yang menyampaikan diskusi kami, yaitu contoh teknologi modern, penerapan hidroponik, kultur jaringan, dan kloning pada hewan. DNA identik dengan hidupnya. Nah, baiklah, selanjutnya perwakilan dari kelompok 1. Dipersilahkan. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami tentang proses DNA. Ada rekombinan meliputi. Pertama, isolasi DNA. Yang kedua, transplantasi gen atau DNA. Yang ketiga, masukkan DNA rekomendasi ke dalam sel hidup. Isolasi DNA dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Isolasi dilakukan dengan mengekstrak kromosom dari suatu organisme. DNA yang dipilih kemudian dipotong dengan enzim endoklinase restriksi yang berperan sebagai guntur yang dimasukkan ke dalam suatu vektor atau pembawa DNA virus. Faktor yang dipilih harus dapat berikatan dengan gen, mampu memperbanyak dan mengekspresikan gen tersebut sebelum digunakan sebagai vektor plasmid. Maupun DNA virus harus dipotong terlebih dahulu dengan enzim endoklinase. Transplantasi gen atau DNA. Transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambung atau merekatkan gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid. Faktor dengan menggunakan enzim glutinase, enzim ini mampu menyambung ujung-ujung nukleotida dan berperan sebagai lem biologi. Hasil penyambungan ini disebut DNA rekombinan yang mengandung DNA asli faktor dan DNA asli yang diinginkan. Selanjutnya masukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan kemudian masukkan ke dalam vektor sel bakteri ataupun di melalui pemanasan dalam larutan nasi atau melalui elektrobroskop. Dipersilahkan untuk saling melempar pertanyaan dan langsung dijawab. Dipersilahkan. Apa dampak negatif kemajuan ilmu dan teknologi terhadap sumber daya hidup? Itu untuk kelompok berapa? 3. Ya, dipersilahkan kelompok 3. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat dirasakan pada sumber daya seperti terjadinya perubahan sikap sosial. Ya. Kemudian selanjutnya bertanya. Saya, Bu. Nah, dipersilahkan untuk kelompok berapa? 2. Ya. Kelompok 2 silahkan disimak dengan baik pertanyaannya. Apa salah satu cara pemanfaatan bioteknologi dalam bidang kedokteran? Silahkan kelompok 2 menjawab. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang kedokteran diantaranya rekayasa
bisa disimak dan dapat diterima jawabannya. Ada yang ingin bertanya? Saya dipersilakan. Untuk kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan langsung saja. Apa bahaya dari bioteknologi? Dipersilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bahaya dari bioteknologi adalah yang pertama, digunakan senjata biologis, yang kedua, memunculkan organisme lain jahat, yang ketiga, mengganggu keseimbangan lingkungan, yang keempat, menyalahi hukum dan nilai masyarakat. Bagus, tepuk tangan untuk semua. Itulah tadi diskusi kelompok jangan kelas ini. Nah, baiklah, saya akan menambahkan sedikit materi. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian dalam bioteknologi modern menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Itu rekayasa genetika atau rekayasa rekombinan itu merupakan proses pengubahan gen dengan tujuan mendapatkan organisme baru yang memiliki sifat sesuai yang dikehendaki. Contohnya rekayasa genetika itu berupa rekombinasi DNA. Kemudian ada fusi sel dan transfer inti. Nah, selanjutnya ada fusi sel. Sel yang dihasilkan dari fusi ini dinamakan hidrodoma. Hidrodoma ini sering digunakan untuk memperoleh antibodi dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Apabila sel-sel sesekali melebar menjadi satu, maka sel-sel ini akan menghasilkan protein yang sangat baik. Misalnya antibodi monoklonal. Misalnya antibodi monoklonal dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, tes kehamilan dan mengobati kanker. Contoh fusi sel itu yang pertama, fusi sel manusia dengan virus. Kemudian fusi sel tomat dan sel kentang. Yang ketiga ada transfer inti atau cloning. Transfer inti merupakan selanjutnya transfer inti atau cloning. Transfer inti ini merupakan proses pemindahan inti sel tubuh ke dalam sel telur tanpa inti, sehingga sel telur ini disebut membelah diri dan menjadi embrio. Transfer inti disebut juga cloning inti, yang mana contohnya domba doli. Nah, domba doli ini inti sel tubuhnya yang diambil dari jaringan kelenjar susu domba bermuka putih, sedangkan ovumnya itu diambil dari domba betina yang bermuka hitam, yang intinya telah dirusak sehingga menjadi ovum yang tak berinti. Selanjutnya, inti sel tubuh domba muka putih dimasukkan ke dalam ovum domba bukan hitam dan dipelihara sampai mencapai tahap blastula. Kemudian dimasukkan ke dalam uterus domba bermuka hitam dan hasilnya lahirlah domba doli. Dalam materi kita hari ini, saya ingin salah satu dari kalian menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Katanya? Ya, silakan. Iya, ada pun kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi Ibu pada hari ini. Yang pertama adalah rekayasa genetik atau rekombinaan DNA. Nah, selain itu juga memanfaatkan transfer DNA antar organisme. Apa itu rekayasa genetik? Rekayasa genetik yaitu memanipulasi gen dengan cara menyisipkan gen suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan pada materi kali ini. Nah, baik, terima kasih atas kesimpulannya. Saya kira sudah jelas ya pelajaran kita hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa minggu depan itu di pertemuan ketiga kita akan melakukan eksperimen. Yaitu percobaan bioteknologi konvensional saja ya, karena menurut saya bahannya itu mudah ditemukan. Nah, saya ingin membagi dua kelompok. 1, 2, 3, kelompok 1 yang ini 1, 2, 3, 4, kelompok 2. Nah, jadi minggu depan itu kelompok 1 dia membawa bahan percobaan tape. Nah, kelompok 2
Setelah eksperimen atau membuat percobaan, kalian akan membuat tugas laporan dan lebih jelasnya akan disampaikan pada pertemuan ketiga. Sekian itu saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam